suatu kebanggaan buat saya. Semangat saya, adrenalin saya itu semakin tinggi setelah saya tadi mendengarkan bahwa Bapak Ibu sekalian ini datangnya bukan hanya dari Surabaya, dari jauh-jauh. Mungkin kemarin ada yang sudah sampai di sini. Dengan upaya, dengan jerih payah, dengan semangat bisa hadir di tempat ini. Itu menambah semangat saya akan sampaikan kepada Bapak. Demikian juga yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, 1 minggu yang lalu saya hadir di Surabaya itu dalam rangka deklarasi para purnawirawan Polri Jawa Timur. Jadi terdaftar itu sekitar 1.000 lebih hadir di Surabaya. Ini luar biasa. Karena kelompok lain itu menyebarkan isu kalau Pak Prabowo menang nanti polisi pasti susah. Kan mungkin bisa lihat di YouTube ada ya. Itu yang disebarkan oleh tim lain. Tapi kan polisi kita awet-awet maksudnya bukan negara akal. Dan mungkin ya, apa yang disampaikan di dalam debat itu ya, kemudian ada itu bahwa untuk memberikan satu logika berpikir yang kayaknya benar. Zamannya Pak Menhan dan Pak Prabowo, undang-undang TNI disahkan seperti itu. Mungkin kalau yang nggak paham, mungkin itu benar dari Pak Prabowo ada kekhawatiran polisi. Tidak, undang-undang itu bisa ada prosesnya, bukan ngomongan Pak Prabowo sendiri. Nah ini kalau orang yang nggak paham, oh benar ini polisi seperti itu, makanya kemarin polisi datang. Saya memberikan contoh sebagai mantan wakil kepala kepolisian Republik Indonesia. Kenapa kok saya milih nomor 2 ini? Kenapa? Ini supaya untuk meyakinkan Bapak Ibu sekalian ya. Alasan saya itu apa? Jujur ya, sebelum saya banyak nama, saya tidak tahu buku baru sekarang mendeklar itu kenapa? Untuk membangun tambah semangat ya. Karena hal ini penting untuk Bapak Ibu relawan yang punya semangat itu bisa memberikan contoh kepada tetangga dan orang yang masih ragu-ragu. Itu loh contohnya Bapak Ibu itu ikut. Kenapa? Kalau hubungan emosional saya sama Pak Ganjar itu saya kenal sama Pak Ganjar ya. Saya tahu Pak Ganjar Pak Ganjar anak polisi, saya anak polisi ya. Tapi kok saya nanya Pak Prabowo kenapa? Kalau saya bilang Pak Anies, kebetulan saya rahmat. Tapi saya tahu beliau itu orang hebat. Ya, jadi saya tidak bilang ini baik atau baik, semuanya baik. Tidak calon presiden semuanya orang hebat, orang baik yang ingin memajukan bangsa kita ini. Tapi kok saya pilih Pak Prabowo? Nah ini supaya Bapak Ibu juga mungkin punya pemahaman sama ya. Pak Prabowo itu sudah pasti hebat juga. Karena pasti menang. Saya pilih yang mau kalah. Saya pilihnya yang mau menang. Kok tahu mau menang? Lah, pendukungnya polisinya partai-partai besar. Iya kan? Semua partai besar ada di situ. Orang pintar semua, orang berpengalaman, ahli strategi ada di sana. Berarti kan menang ini. Hasil surveinya juga terus di atas. Kalau saya pilih yang mau kalah, tak buang-buang suara saya. Berapa miliar kalau mau putaran? 17 triliun kalau mau putaran. Maka kita gas harus satu putaran. Sampai itu 17 triliun itu ada uang kita juga teman-teman sekalian. Jadi jangan kita sia-siakan. Sampaikan kepada Sang Tuhan
Pak D saya, ini Pak D saya, ini Mas saya, ini teman saya. Bukan. Kita akan menyongsong masa depan bangsa Indonesia lebih baik daripada yang sudah baik. Jadi uang yang 17 triliun itu jangan sampai dipakai untuk putaran kedua. Pakai untuk satu putaran itu. Kalau hebatnya yakin pasti hebat. Jangan lihat hoax ini ya, fitnah ya. Ini memang menaikkan elektabilitasnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi saya mohon kepada rekan-rekan saya, Bapak Ibu sekalian, kita jangan terlena dengan angka-angka ini. Kita harus waspada. Kalau dalam penelitian global, kalau kita dibeli polisi itu saya jadi terpenuhi karena dulu kan kita satu sama-sama di Magelang. Itu ada intelijen perang. Kita waspada jangan sampai ini ada intelijen perang di dalam kontestasi ini. Seolah-olah dia dalam survei itu memenangkan Pak Prabowo. Dibuat ini. Padahal tidak. Jadi jangan senang dengan angka-angka itu. Ya. Maka dalam kesempatan ini saya memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian. Harus gas habis untuk nomor 2 supaya uang kita yang 17 triliun tadi terpakai untuk membangun bangsa ini. Saya yakinkan kemarin yang bulan Ramadhan, karena saya sudah diundang oleh Pak Prabowo. Ketika saya diklaim saya mau masuk, saya diundang ke kantornya. Pak Menteri menyampaikan, Pak Ridho, ya, yakin saya akan perhatikan polisi. Kalau Pak Ridho sebagai presiden atau sebagai pimpinan, mana lebih enak? Kalau pemerintah itu lewat perantara atau langsung lewat langsung Pak Menteri saya begitu. Itu saja. Yakinkan saudara-saudara polisi. Saya bilang sama Pak itu manis Pak Menteri nanti kalau ada kesempatan di publik harus disampaikan supaya teman-teman saya polisi, nah maksudnya purnawirawan polisi dan bebas, yakin bahwa Bapak akan memperhatikan. Sudah disampaikan pada saat debat masalah hampa pertahanan dan keamanan misalnya. Jadi sekarang waktu yang tinggal beberapa hari ini Bapak-bapak ketua untuk bisa mengaktif lagi semua relawannya dengan strategi kejar terus bikin grup WA grup hari ini tambah berapa, hari ini tambah berapa, hari ini tambah berapa. Gak usah saya ada di sini. Terima kasih teman-teman sudah akan berubah. Tepuk tangan. Bergeser ada beberapa wilayah seperti Malang atau Polda dan lain itu masih perlu ditingkatkan ya Bapak Ibu saya yang dari sana. Gas habis. Ya. Jangan sia-siakan nafas kita ini hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Gas sampai pada masanya suara tidak banyak dan kita menang satu putaran.